tampil luar biasa sebagai pos barunya di posisi belakang. Dan inilah dia Persita Tangerang, asuhan coach Benny Dolo. Ya, masih Benny Dolo mengandalkan pemain-pemain yang merupakan winning team baginya. Ada kita lihat Ahmad Jufrianto dan Andela Atangana yang kembali bisa bermain di lini belakang. Putu Gede sebagai skipper di lini tengah didukung oleh Firman Utina dan Menoh. Dan tentunya Ernest Siankam Emako yang pada pertandingan ini akan didukung oleh Ilham Jaya Kusuma. Dan inilah dia PSS Sleman, asuhan coach Rudy William Kelsias. Ya, kita lihat di sini bagaimana pemain yang diturunkan. Kita lihat salah satu pemainnya Nima Madao yang biasanya bukan merupakan kapten, kembali dipercaya sekarang menjadi kapten. Dan kita lihat di sini susunan pemain yang diturunkan. Dan Anderson George sebagai palang pintu terakhir daripada Sleman, dan Fajar menempati posisi Gaston yang ditinggalkan yang tidak turun bermain pada sore hari ini. Inilah dia Basri Salam. Dan juga kalau kita melihat bagaimana susunan pemain. Bola, oke, tempat. Ya. Oke, tolong foto ya. Ya, dua kapten tolong pimpin anak buah main baik, oke? Ya, kalau ada miss, kapten aja yang ini. Terima kasih. Oke. Inilah dia Ernest Siankam, pemain menjadi andalan tentunya bagi Persita Tangerang. Dia telah mencetak 12 gol bagi Persita Tangerang dan sangat diharapkan tentunya bisa menjadi pemain yang diandalkan untuk membuat para Laskar Benteng Viola bisa merasakan kemenangan di sore hari ini. Susunan pemain yang tampil di kedua tim memang salah satu susunan terbaik walaupun mereka harus kehilangan beberapa pilar seperti Esai Benson di kubu Persita Tangerang dan juga para pemain lainnya yang hadir tentunya bisa menutup pemain yang tidak bisa tampil di sore hari ini. Dan juga untuk PSS Sleman, mereka menampilkan duet dari Mama Duniani dan juga Fajar Listiantara dan menaruh Gaston Castanyo sebagai super sub di bangku cadangan. Penjaga gawang Gali Sudaryono kali ini harus melawan kehebatan dari penjaga gawang Mukti Ali Raja. Dan kita juga akan bisa melihat siapakah dari dua penjaga gawang ini yang akan bisa menahan gempuran-gempuran dari para penyerang seperti Ilham Jaya Kusuma atau juga Ernest Siankam atau juga Fajar Lesantara dan Mamadou Niane untuk bisa memberikan kemenangan kepada timnya di sore hari ini. Oke, buat Anda mitra sepak bola, inilah dia sebentar lagi kita menyaksikan bagaimana kick off babak pertama lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007 yang memasuki akhir-akhirnya. Dan inilah dia wasit Muklis Ali Fatoni yang menjadi pengadil dan juga pemimpin pertandingan di sore hari ini telah bersiap-siap. Dan inilah dia lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007. Tentunya sebuah pertandingan yang amat menentukan bagi Persita Tangerang untuk bisa tetap eksis, untuk bisa tetap bertahan atau juga lolos menuju ke Liga Super tahun depan. Dan juga bagi PSS Sleman tentunya mereka tidak mau kalah. Mereka ingin menunjukkan jati diri mereka sebagai sebuah tim yang memiliki kemampuan untuk meraih kemenangan. Dan kick-off babak pertama baru saja dilakukan. Ilham Jaya Kusuma kali ini. Ilham Jaya Kusuma. Sebuah peluang kali ini. Satu tendangan dan hampir saja sebuah tekanan di awal-awal babak pertama membuat Gali Sudaryono mendapatkan shock terapi. Ya, kita lihat bahkan 2 kali berturut-turut. Yang perlu diperhatikan adalah kiprah dari Ilham Jaya Kusuma dengan kepercayaan diri yang tinggi. Walaupun belum 1 menit pertandingan bergulir, dia melepaskan tendangan. Ini yang diperlukan untuk mendapatkan formnya ataupun instingnya mencetak gol kembali. Ya, tekanan kita bagaimana begitu atraktif juga bagi Gali untuk menghalau shoot yang dilakukan Ilham tadi. Saya pikir ini shock terapi yang sangat-sangat mengejutkan bagi kubu dari Sleman. Mukti Ali Raja kali ini menguasai bola sepenuhnya bagi Persita Tangerang. Basri Salam. Andela Atangana. Bobby Satria. Yang diplot sebagai bek kanan. Posisi yang biasa ditempati oleh Kerry Yudiono. Basri Salam kembali. Ernest Siankam. Masih Ernest Siankam. Pemain dengan postur tubuh yang begitu tinggi dan besar. Selesai kali ini oleh Ferry Setiawan. Bobby Satria. Balik kali ini Ahmad Yufrianto kepada Dwi Joko. Bobby Satria kembali. Ada Anderson Da Silva meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persita Tangerang.
Basri, masih Basri, dia melakukan penetrasi ke tengah. Melebarkan bola kepada Bobby Satria. Sebuah umpan tadi maksudnya kepada Ernest Siankam, lebih dekat kepada Galih Sudaryono. Dan memang kalau kita melihat penampilan Persita pada satu musim ini, bagaimana seorang Ernest Siankam Emakko tidak memiliki tandem yang pas karena menurunnya performa dari seorang Ilham Jaya Kusuma. Begitu juga dengan Supaham yang sama-sama mencetak 1 gol bersama dengan Ilham Jaya Kusuma. Dan striker yang masih sangat muda yaitu Ima Dewi Rahadi yang juga masih belum menemukan form untuk kaliber Liga Indonesia. Sebuah pelanggaran kali ini. Nah dia pemain yang menempati posisi bek kanan yaitu Andre Yoga. Sebuah tekanan kali ini berusaha dibangun melalui George Oyedepo. Lebih dekat kali ini kepada Andela Atangana. Bayangi dia oleh Selamat Cahyo. Langsung saja mengirim bola langsung ke depan. Maksudnya tadi kepada Ernest Siankam. Meninggalkan lapangan permainan kembali. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persita Tangerang. George Oyedepo. Yang harus kehilangan ban kaptennya. Dan sekarang kaptennya adalah Mamadou Niani. Stephen Menoh kali ini sebuah kerjasama yang cukup baik. Dan telah berada dalam posisi offside. Kita lihat seorang Dwi Joko. Ya kita masih perlu melihat tayang ulang apakah saya pikir saya kurang setuju dengan keputusan dari hakim garis karena Dwi Joko masih ada sekitar 1,5 langkah dalam posisi yang sebenarnya onside tadi kita lihat. Kembali kali ini bola dari sektor sebelah kiri kepada Andre Yoga. Langsung mengirim bola kembali ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Persita Tangerang. Bagaimana tadi bola yang dituju oleh Mamadou Niani. Dwi Joko kali ini. Langsung saya dorong menuju kepada Basri Badusalam. Hasil dipotong. Tempo permainan di babak pertama ini masih begitu pelan. Masih mencari celah dari para pemain. Sebuah serangan balik kali ini yang dibangun oleh anak-anak dari PSS Sleman berhasil dipotong tadi dengan baik sekali. Sebuah serangan ya mengenai seorang pemain dari Persita Tangerang, bola tadi dikirim ke sektor sebelah kiri. Souleymane Traore kali ini dorong bola saja dia. Kita lihat bagaimana Andre Yoga coba melakukan penetrasi. Berbalik bola kepada Souleymane Traore. Satu umpan, masih ada Ahmad Yufrianto. Kembali lagi kali ini Souleymane Traore. Hoirul Anam. Ya, Mamadou Niani. Satu umpan maksudnya kepada Fajar Listiantara. Kembali kali ini Hoirul Anam. Dorong bola lagi. Bagaimana bola? Mamadou Niani. Sebuah tendangan mendatar. Masih melenceng di sebelah kanan dari gawang Mukti Ali Raja. Ya, satu-satu kesalahan kita bagaimana pemain Persita dalam hal melakukan passing yang kita lihat di menit-menit atau di awal babak pertama ini masih banyak salah pengertian dan salah passing. Inilah yang kita lihat sangat dimanfaatkan bagi pemain Sleman untuk memberikan tekanan kepada Persita di babak pertama ini. Ahmad Yufrianto kita lihat terus menuntut pergerakan dari Mamadou Niani. Potongan bola yang sangat sempurna dari Mukti Ali Raja. Kali ini Stephen Menoh melakukan sebuah serangan. Masih Stephen Menoh, langsung saja umpan menuju kepada Ilham Jaya Kusuma. Masih Ilham Jaya Kusuma berusaha melindungi bolanya. Ferry Setiawan tadi melakukan sebuah pelanggaran. Ya kita lihat tadi Ferry Setiawan seperti melakukan tarikan baju dan dorongan pula ya kita lihat dari tayang ulang di sini. Memang sebuah pelanggaran harus diberikan wasit kepada tim Persita Tangerang. Kembali kali ini tendangan bebas bagi Persita Tangerang melalui Stephen Menoh. Ernest Siankam kita lihat mencoba melakukan sebuah heading. Tapi masih belum bisa menembus. Juga belum mengarah tepat menuju ke gawang dari Galih Sudaryono. Ya walaupun bola masih belum akurat, kita melihat tadi bahwa sebetulnya peluang tadi adalah sebuah peluang yang setengah matang ya. Dapat kita lihat tadi potensi seorang Ernest Siankam dalam mengeksekusi walaupun bola tadi sebetulnya sulit. Sebuah percobaan, sebuah tendangan tadi yang dilepaskan oleh Fajar Listiantara.
Ya. sebelum membahayakan. Rendra, terlihat begitu lepasnya pemain-pemain dari PSS Sleman bermain dan seakan-akan mereka tidak ada beban. Kita lihat bagaimana mereka juga berani langsung memberikan umpan-umpan terukur ke gawang ataupun ke kotak penalti daripada Persita. Dan kita lihat bagaimana begitu percaya dirinya mereka melakukan syuting walaupun memang syuting masih belum terarah ke gawang daripada Mukti. Perebutan bola tadi, bagaimana Ernest Siankam kali ini mencoba melewati Agus Purwoko. Masih Ernest Siankam. Kita lihat masih melindungi bolanya terus Ernest Siankam. Meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kali ini bagi Persita Tangerang. Bobby Satria pada Firman Utina tadi. Masih Firman Utina kali ini. Meninggalkan lapangan permainan kembali. Stephen Meno, masih Stephen Meno. Satu skill cukup baik, tapi masih bisa dipatahkan dari bola. Kali ini bola Suleimani Traore meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam bagi PSS Sleman. Ya, terlihat sedikit memang agak kesulitan kedua tim ya untuk mengembangkan permainan. Kita lihat bagaimana begitu licinnya lapangan kemungkinan habis diguyur oleh hujan. Dan inilah menyebabkan sejauh ini kita lihat perkembangan permainan juga begitu lambat dan tidak begitu cepat karena memang kondisi lapangan tidak bisa mendukung permainan untuk lebih cepat lagi. Dorong bola saja Ferry Setiawan kepada Suleimani Traore. Masih Suleimani Traore. Langsung saja kirim kepada Selamat Nur Cahyo. Berhasil kali ini para pemain dari Persita Tangerang mematahkan serangan dari PSS Sleman. Masih kita lihat bagaimana Stephen Meno berusaha melewati Anderson da Silva. Masih sangat sulit melewati Anderson da Silva. Ya, sebetulnya kita lihat tadi usaha yang cukup baik ataupun inisiatif dari Stephen Meno untuk menggunakan skillnya melewati tubuh dari Anderson da Silva. Tetapi mungkin Anderson juga cukup cerdik untuk mengetahui apa maksud dari Meno tadi. Kembali Meno kali ini umpan yang sangat baik kepada Ernest Siankam. Bagaimana kita lihat? Langsung saja Ferry Setiawan menutup ruang gerak dari Ernest Siankam. Tidak diberikan kesempatan sedikit pun. Ya, kelihatannya ada sedikit pelanggaran tadi bagaimana Ferry melakukan hadangan terhadap Ernest Siankam dan kelihatannya wasit memberikan pelanggaran atas pelanggaran yang diberikan oleh Ferry tadi. Inilah dia Ernest Siankam. Ditinju saja bola oleh Gali Sudaryono. Kita lihat bagaimana Dwi Joko masih terus. Ahmad Jufrianto. Dengan Fajar Listiantara. Inilah dia Ahmad Jufrianto. Pemain muda yang menempati posisi dari stopper. Sebuah pelanggaran, bagaimana sebuah aksi tadi dihentikan oleh Dwi Joko secara paksa. Ya, kita lihat usaha Dwi Joko untuk menghentikan lini tengah dari PSS Sleman. Walaupun tackling yang dia lakukan tadi agak sedikit tinggi menurut pendapat saya. Sudah lakukan kali ini tendangan bebas. Masih Mukti Ali Raja dengan cermat langsung saja menangkap bola. Firman Utina kali ini bagi Persita Tangerang. Masih Firman Utina. Langsung saja kirim bola kepada Ilham Jaya Kesuma, berhasil dipatahkan tadi oleh Ferry Setiawan. Anderson da Silva. Maksudnya menuju kepada Mamadou Niani. Ya, saya pikir sampai 10 menit jalannya pertandingan ini masih saja berkutat di lapangan tengah, di mana kita juga masih kerap melihat salah passing yang dilakukan oleh kedua belah tim sampai sejauh ini. Basri Badusalam kembalikan bola. Di Putu Gede. Gali Sudaryono, tempo masih berlangsung begitu pelan di awal-awal babak pertama ini. Kita juga melihat para pemain masih mencoba beradaptasi dengan lapangan yang memang terlihat agak sedikit licin di sore hari ini. Hasil dikuasai dengan baik. Dwi Joko pada Iputu Gede. Stephen Meno kali ini. Masih Stephen Meno. Ilham Jaya Kesuma. Kerjasama yang cukup apik kali ini dengan seorang Firman Utina. Ernest Siankam kali ini. Langsung kembali umpan. Basri Badusalam. Sebuah tendangan dari Dwi Joko. Masih bisa dihalau kali ini serangan balik dari anak-anak PSS Sleman.
cukup cepat kepada Mamadou Niani. Langsung saja kembali kali ini serangan dari anak-anak PSS Sleman ke sektor sebelah kanan. Maksudnya tadi sebuah pelanggaran kembali terjadi terhadap Souleymane Traoré. Ya, kita lihat tadi jelas sekali bahwa Basri Badu Salam melakukan tackling dari belakang terhadap pergerakan dari Souleymane Traoré sebenarnya. Langsung saja sebuah tendangan. Kembali lagi Basri Badu Salam. Ernest Siankam, Ilham Jaya Kesuma, George Oyedepo, kepada Andre Yoga kali ini. Selamat Nur Cahyo. Pelanggaran terjadi. Bagaimana tadi? Ahmad Yufrianto. Ya Rendra, kita lihat memang juga Persita sebagai tuan rumah sedikit kesulitan untuk mengembangkan permainannya. Namun saya pikir di sini mereka harus mempunyai inisiatif untuk lebih mempercepat lagi daya serangannya. Karena kita lihat apabila mereka bermain dengan tempo seperti ini adalah kesukaan atau justru malah lebih menggampangkan dari Sleman untuk melakukan pertahanan. Dan kita lihat bagaimana serangannya masih dibangun dengan kondisi yang sangat-sangat lambat. Basri Badu Salam kali ini. Dwi Joko atau Iputu Gede. Stephen Meno, Bobby Satria kita lihat melakukan pergerakan. Kali ini bola, sayang sekali tadi kontrol dari Ilham Jaya Kesuma agak sedikit. Ya, satu skill sangat baik sekali, sebuah peluang. Dan hampir saja seorang Firman Utina dengan sangat cerdik melewati beberapa pemain. Dan tendangan masih bisa diamankan dengan baik pula oleh Gali Sudaryono. Ya, dan inilah yang perlu dilakukan oleh tim Persita. Bagaimana tadi seorang Firman Utina melakukan inisiatif. Karena tidak berkembangnya permainan dari timnya untuk melakukan pergerakan dan melakukan shooting ke arah gawang. Tetapi Gali masih lebih cermat untuk melakukan safety tadi. Firman Utina kembali kali ini. Ya, memang satu keputusan yang sangat baik yang ditunjukkan oleh Firman dengan skill individunya melewati lawan. Rendra, kita lihat bagaimana dia berani, 2 bahkan 3 pemain dilewati. Dan apabila yang dikatakan Arya tadi memang betul-betul bisa dijalankan juga, bahkan mungkin juga dengan Ilham Jaya Kesuma, saya pikir peluang akan lebih banyak tercipta. Sebuah serangan kali ini dibangun. Ada Andela Atangana. Kembali kali ini Firman Utina kepada Stephen Meno. Masih Stephen Meno berikan umpan daerah kepada Ernest Siankam. Beradu lari dia dengan George Oyedepo. Bagaimana kita lihat 2 pemain bertubuh besar beradu body tentunya di Stadion Benteng Tangerang sore hari ini. Ya, sedikit kecewa kita bagaimana Ernest tadi merasa bahwa dia tidak melakukan pelanggaran sama sekali. Memang sedikit ada dorongan bahu atau shoulder terhadap Oyedepo sehingga juga wasit memberikan pelanggaran. Ferry Setiawan kali ini. Si Ferry Setiawan. Mamadou Niani. Agus Purwoko. Hoirul Anam. Souleymane Traoré. Masih Souleymane Traoré. Kita lihat bagaimana Ilham juga mencoba merebut bola. Mamadou Niani. Stephen Meno berhasil mencuri. Kali ini bola berhasil dikuasai kembali oleh para pemain dari Persita Tangerang. Ernest Siankam, kita lihat. Masih Ernest Siankam, melebar dia. Tapi masih bisa dipatahkan oleh Agus Purwoko. Hoirul Anam kepada Selamat Nur Cahyo. Dorong menuju Fajar Listiantara. Kembalikan lagi kepada Selamat Nur Cahyo. Hoirul Anam kembali kali ini. Souleymane Traoré, masih Souleymane Traoré. Maksudnya kepada Fajar Listiantara. Terlalu tinggi tadi umpannya. Agak sedikit sulit bagi Fajar Listiantara untuk bisa mengontrol bola dengan kepalanya. Iputu Gede. Kembalikan kepada Stephen Meno. Masih Stephen Meno. Kali ini direbut bola. Fajar Listiantara. Masih Fajar Listiantara dikawali oleh Ahmad Yufrianto kepada Selamat Nur Cahyo. Masih Selamat Nur Cahyo kembalikan lagi kepada Fajar Listiantara. Sayang sekali maksudnya tadi kepada Souleymane Traoré. Firman Utina langsung saja masih diberikan umpan daerah. Ferry Setiawan kepada Hoirul Anam. Ya, kita masih melihat bahwa begitu besar ruangan yang diberikan terutama di lini tengah oleh kedua tim ini terhadap pemain yang melakukan serangan, tapi masih kerap melakukan salah passing dan masih kerap sekali kita melihat bahkan kedua kesebelasan melakukan salah passing. Wijoko pada Stephen Meno. Kita lihat Bobby Satria terus rajin membantu membuka ruang di sektor sebelah kanan. Butuh gede kali ini. Lebar dia menuju Basri Badu Salam.
Masih bisa dikejar oleh Basri Badusalam. Mencoba melakukan penetrasi melewati Andre Yoga. Basri Badusalam cukup baik kali ini. Umpan masih bisa diamankan oleh Ferry Setiawan. Kita lihat bagaimana satu terobosan yang dilakukan oleh Basri Badusalam. Iya, bagaimana sebelum tadi Basri mampu melewati Andre Yoga, dan kita bagaimana begitu enaknya atau begitu gampangnya juga Putu memberikan umpan-umpan di lini tengah, juga tidak adanya tekanan daripada pemain gelandang atau pemain second line daripada PSS. Sebenarnya lebih gampang mereka bila mereka lebih mempercepat serangan, dan ini adalah indikasi bahwa apabila mereka mempercepat serangan maka peluang-peluang akan tercipta. Kembali tangkapan yang sempurna dari Galih Sudaryono. Ya, saya pikir ada satu hal yang saya perhatikan tadi terhadap peluang yang baru didapatkan oleh Persita. Bagaimana tadi ketika Basri memberikan umpan, Ferry Setiawan dengan cukup cerdik juga melindungi tangannya dalam menghalau atau memblok bola untuk menghindari terjadinya pelanggaran handball di dalam kotak penalti. Saya pikir sesuatu cara yang begitu baik yang diperlihatkan oleh Ferry tadi. Kembali kali ini para pemain dari PSS Sleman melalui George Oyedepo membangun serangan. Kembali lagi. Bagaimana Selamat Nur Cahyo berhasil diintersep oleh Basri Badusalam. Ahmad Yufrianto pada Andela Atangana. Masih Andela Atangana kali ini. Berikan kepada Bobby Satria. Kembali Andela Atangana. Mencoba bersabar memainkan bola di daerahnya sendiri para pemain dari Persita Tangerang. Sambil mencoba menarik para pemain dari PSS Sleman untuk keluar. Kembali kali ini Ernest Siankam. Masih Ernest Siankam berduel dia dengan George Oyedepo. Satu duel yang sangat seru, kita lihat bagaimana tidak mau mengalah juga seorang Ernest Siankam terhadap George Oyedepo. Ya, duel yang sangat baik antara dua pemain yang memang memiliki postur cukup besar kita lihat tadi. Dan kini pelanggaran yang dilakukan oleh Putu Gede. Dia kapten sebelasan Putu Gede. Selamat Nur Cahyo, pemain yang bertubuh mungil dan juga mempunyai kecepatan dan skill yang sangat baik. Kita lihat bagaimana di menit babak pertama ini mampu bekerja cukup lumayan bagus di tengah, dan dia juga memberikan kontribusi yang sangat baik untuk lini tengah daripada Sleman. Basri Badusalam mencoba memberikan umpan tadi, hasil dipotong oleh Andre Yoga. Ya, seperti yang dikatakan oleh Fernand tadi, bagaimana kita juga melihat begitu besarnya ruang yang dimiliki oleh pemain-pemain Persita Tangerang. Ketika mereka melakukan serangan, tidak begitu rapat marking yang dilakukan oleh pemain PSS Sleman. Tetapi masih juga mereka kurang melakukan inisiatif, menaikkan tempo untuk membuka lebih banyak ruang ataupun peluang-peluang demi terciptanya gol. Anderson Da Silva, Selamat Nur Cahyo kembali kali ini pemain yang memiliki kecepatan dan juga penetrasi yang sangat baik. Kembali kali ini Mamadou Niani kepada Agus Purwoko dari sektor sebelah kanan pertahanan Persita Tangerang. Agus Purwoko berikan kepada Fajar Listiantara. Sebuah sundulan coba dibangun atau juga dilakukan oleh Fajar Listiantara, tapi belum bisa berhasil maksimal. Ya, satu umpan yang cukup baik. Kita lihat bagaimana tadi umpan diberikan kepada Fajar ke yang jauh, dan memang sundulan dari Fajar tadi memang kelihatan mengenai kepala daripada Joko, dan akhirnya Sleman mendapatkan peluang dari tendangan atau sepak pojok ini. Sudah dilakukan sepak pojok. Bola kali ini bagi Persita Tangerang. Ya, sayang sekali bagaimana kita sebenarnya ada peluang dari sepak pojok ini, namun sayang sekali Andre Yoga tidak dapat memberikan umpan yang baik sehingga bola juga memutar atau sudah melewati batas garis out, dan akhirnya pelanggar atau out gawang untuk Persita. Andela Tangana kepada Dwi Joko. Masih Dwi Joko menggantikan peran dari Isaiah Velo Benson kepada Ernest Siankam. Terlalu deras, hanya menghasilkan lemparan ke dalam kali ini bagi PSS Sleman. Ya, dan masih saja sampai menit ke-21 jalannya pertandingan, kita melihat begitu maraknya salah passing ataupun salah oper bola kepada pemain ataupun rekannya sendiri yang sebetulnya menghantui kedua kesebelasan ini. Keduanya masih juga kerap untuk melakukan salah operan ataupun salah passing. Bobby Satria berhasil dipotong oleh Khairul Anam. Agus Purwoko kali ini kepada Suleimani Traore. Masih Suleimani Traore. Mamadou Niani kerjasama cukup baik kali ini. Suleimani Traore, sebuah peluang. Satu umpan tadi maksudnya. Hampir saja terjadi scrimmage. Bagaimana peluang dari seorang
Souleymane Traore, sebuah tendangan kali ini masih melenceng di sebelah kiri dari gawang Mukti Ali Raja. Satu indikasi yang sangat berbahaya apabila kita lihat tempo permainan yang diperlambat atau sangat-sangat lambat yang ditunjukkan oleh Persita, dan bahkan kita di sini malah justru peluang sangat berbahaya yang didapat dari Sleman. Sayang tadi Niane justru memberikan umpan ke tengah dan tidak ada teman yang datang. Saya pikir apabila Niane langsung melakukan syuting sangat berbahaya bagi Mukti Ali Raja. Ya, dan inilah yang harus diwaspadai oleh Benny Dolo maupun tim Persita Tangerang, bahwa apabila mereka terus memberikan ruang gerak yang begitu leluasa kepada pemain-pemain PSS, bukan tidak mungkin mereka memiliki, karena saat ini nothing tulus untuk bisa mencuri gol. Ya, kali ini peluang, kita lihat bagaimana sebuah umpan. Kembali kali ini bagaimana sebuah sundulan dan sebuah gol! Ernest Siankam dengan postur tubuh tinggi besarnya berhasil mengamankan sebuah bola untuk diceploskannya ke gawang Gali Sudardiono yang merubah kedudukan menjadi 1-0. Persita Tangerang atas tamunya PSS Sleman. Iya, kembali kita lihat bagaimana The Giant Ernest mampu melakukan atau heading bola. Umpan daripada Firman Utina. Kerjasama dua tim yang sangat baik. Bagaimana tadi umpan Ernest kepada Ilham, dan kembali Ilham memberikan crossing ke jauh, ke tiang jauh, dan di situ kita lihat The Giant Ernest melompat dan melakukan heading. Sangat-sangat baik gol yang diciptakan pada sore hari ini. Dan inilah kembali diperlihatkan oleh Ernest Siankam Emako untuk golnya yang ke-13 musim ini, di mana dia saat ini menjadi lumbung produktivitas bagi tim Persita Tangerang. Kita lihat bagaimana dia melompat dengan begitu tinggi, bahkan menyamai mistar gawang tadi lompatannya untuk golnya yang sangat baik untuk keunggulan Persita Tangerang 1-0. Begitu emosional aksi dari Ernest Siankam dengan berhasil mencetak gol ke gawang PSS Sleman, dan tentunya akan membawa pertandingan ini semakin menarik untuk tempo yang lebih tinggi, karena memang PSS Sleman tentunya akan keluar menyerang untuk bisa menyamakan kedudukan. Ya, walaupun tidak terlalu dini saya mengatakan bahwa memang dengan hilangnya Philip Benson masih sangat kita diuntungkannya Persita dengan kehadiran atau kembali bisa bermain seorang Firman Utina yang mempunyai visi bermain sangat baik, dan kita lihat bagaimana kontribusinya memberikan umpan yang juga terukur kepada Ernest Siankam. Ya, Hampir saja tadi bola yang dilepas berhasil diamankan. Kembali Anderson da Silva mencoba melakukan sebuah direct pass menuju ke dalam kotak penalti dari Mukti Ali Raja. Hampir saja tadi Fajar Listiantara memotong bola yang dilepas oleh Ahmad Yufrianto. Ya, sebetulnya sebuah resiko ya yang dilakukan oleh Ahmad Yufrianto tadi, mengetahui bahwa sebetulnya ada pemain di belakangnya yang siap untuk menyongsong bola, tetapi diuntungkan tadi dengan posisi dari salah seorang pemain PSS yang mungkin kurang begitu ideal tadi. Dorong bola kali ini Andre Yoga kepada Slamet Nur Cahyo. Hoirul Anam yang menggantikan peran dari Imam Rohmawan di posisi gelandang bertahan. Agus Purwoko kali ini kembalikan bola kepada Anderson da Silva. Mamadou Niani. Kembali kali ini Anderson da Silva mulai membantu penyerangan, merubah arah ke sektor sebelah kanan, mencari pergerakan dari seorang Andre Yoga. Masih Andre Yoga kali ini berikan bola kembali kepada Slamet Nur Cahyo. Sudah berada dalam posisi offside. Bagaimana asisten wasit 2 Budi Santoso telah melihat seorang pemain yaitu Andre Yoga berada dalam posisi offside. Ya, saya pikir kini Persita hanya perlu untuk mempertahankan momen. Saya mungkin agak kurang mengerti kenapa ini dianggap sebagai sebuah offside, karena begitu jauh, bahkan saya melihat ada sekitar 4 atau 5 langkah pemain PSS tadi yang berada dalam posisi onside. Stephen Menoh kali ini menuju kepada Ilham Jaya Kusuma. Masih Ilham Jaya Kusuma mengutak-atik dia. Tidak berhasil melewati Ferry Setiawan. Ilham Jaya Kusuma. Souleymane Traore kali ini kerjasama dia tadi dengan Mamadou Niani. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas kali ini bagi PSS Sleman. Kartu kuning pertama dikeluarkan oleh wasit Muklis Ali Fatoni. Bagaimana tadi seorang Mamadou Niani harus dihentikan oleh pergerakan yang dilakukan oleh Andela Atangana. ya kita lihat tadi memang bagaimana tackle yang sangat keras yang dilakukan oleh Andela. Memang ya sih kita lihat ya begitu keras, sehingga juga keputusan wasit sangat tepat dengan memberikannya kartu kuning. Anderson da Silva akan menjadi penendang dari tendangan bebas ini. Dengan kaki kirinya, tendang menuju ke dalam kotak penalti. Ya, peluang kali ini. Masih ada Andela Tanggana yang melakukan clearance atau juga menghalau bola. Ferry Setiawan, orang paling terakhir di barisan pertahanan dari PSS Sleman. Andre Yoga kali ini
kepada Hoirul Anam. Kerjasama dengan Slamet Nur Cahyo atau Fajar Listiantara. Kali ini Suleimane Traore, masih Suleimane Traore, masih Suleimane. Kita lihat. Berikan kepada Agus Purwoko. Mamadou Niani. Mamadou Niani kembalikan bola kepada Agus Purwoko. Tidak berhasil anak-anak PSS Sleman. George Oedepo tadi berusaha. Ferry Setiawan kali ini datang membantu. Kita lihat Ferry Setiawan kepada Suleimane Traore. Suleimane langsung saja menuju di dalam kotak penalti. Ada Mamadou Niani. Sebuah peluang akibat kesalahan yang dilakukan oleh barisan pertahanan dari Persita Tangerang hampir saja dimanfaatkan oleh Mamadou Niani. Ya, saya pikir adanya kurang komunikasi yang dilakukan oleh lini pertahanan Persita. Bagaimana kembali Ahmad Jufrianto melepaskan bola di mana ada pemain di PSS yang siap menyongsong di belakangnya. Kita lihat tadi Mamadou yang saat ini sudah mencetak 7 gol untuk PSS Sleman adalah merupakan pemain yang cukup berbahaya. Ya, pergantian pemain Andre Yoga ditarik keluar, digantikan dia oleh M. Sobran. Sebuah strategi tampaknya akan diperagakan oleh pelatih Rudy Kelces untuk bisa menambah daya gedor, menambah variasi serangan, tentunya dengan memasukkan M. Sobran dengan menggantikan Andre Yoga. Ahmad Yufrianto kali ini kepada Basri Badusalam. Masih Basri Badusalam. Jadi perebutan bola, pelanggaran terjadi. Slamet Nur Cahyo tadi menghentikan pergerakan dari Firman Utina. Tendangan bebas kali ini bagi Persita Tangerang. Sudah lakukan. Ada Ferry Setiawan yang menghalau. Basri Badusalam kali ini mencoba merebut bola dengan M. Sobran. Ernest Siankam. Kembali kali ini sebuah kerjasama. Hasil dihentikan. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persita Tangerang. Fajar Listiantara. Ya, saya pikir dengan kedudukan 1-0 kini Persita Tangerang memiliki sebuah momentum yang harusnya mereka jaga. Harusnya mereka sekarang lebih untuk melakukan inisiatif karena sejujurnya mereka sudah memiliki kepercayaan diri karena unggul 1 gol. Ya, kali ini bagaimana Suleimane Traore yang cepat mencoba melakukan penetrasi melewati beberapa pemain termasuk Bobby Satria. Kerjasama Agus Purwoko kepada Mamadou Niani. Tidak berhasil mengirimkan bola tadi kepada Fajar Listiantara. Iya, sebenarnya satu maksudnya sangat baik yang ditunjukkan oleh Niani dengan merubah arah atau changing position play. Kita lihat bagaimana di sini arah tendangannya masih tidak begitu akurat dan begitu gampang diraih atau diambil oleh Mukti Ali Raja. Bobby Satria. Dia sama tiktak 1-2 kali ini dengan Steven Meno. Ernest Siankam yang dituju. Selalu unggul dalam duel-duel udara Ernest Siankam dengan postur tubuhnya. Ya, sebenarnya indikasi yang kita lihat bagaimana umpan-umpan yang diberikan kepada Ernest langsung dengan bola-bola atas. Dan Ernest selalu memberikan umpan atau sekali one touch dengan kepala maupun dengan badan atau dengan kaki. Yang kita belum begitu melihat kejadian berikutnya yang terulang seperti yang diberikan Ernest tadi kepada Firman dan akhirnya menjadikan gol. Dan tidak ada indikasinya datang atau pemain dari second line yang akan menyambut umpan yang diberikan oleh Ernest. Dan memang kita juga masih belum melihat support ataupun dukungan yang cukup yang dilakukan oleh Ilham Jaya Kusuma di lini depan. Ya, kita lihat Iladia Sidul, Rano Karno berada di tribun dari Stadion Benteng Tangerang. George Oedepo. Langsung saja bola dikirim. Masih ada Agus Purwoko. Bagaimana seorang Firman Utina, seorang petarung sejati, berusaha memotong bola tadi. Ya, kita lihat determinasi dari seorang Firman tadi, walaupun mungkin juga wasit melihat bahwa dia mengangkat kaki atau melakukan tackle yang cukup tinggi ya, sehingga tentunya sebuah pelanggaran.
Serangan balik kembali kali ini dibangun oleh anak-anak dari Persita Tangerang, berhasil dipatahkan dengan baik oleh para pemain PSS Sleman. Sayang sekali tadi bola mengarah kepada Fajar Listiantara. Ahmad Yufrianto kali ini. Kapten Iputu Gede, Bobby Satria. Dorong saja kepada Ernest Siankam, dipotong kali ini oleh Anderson Da Silva. Taktis sekali permainan dari Anderson Da Silva. Ferry Setiawan, George Oyedepo, M. Sobran kali ini. Selamat Nur Cahyo, kembalikan kepada M. Sobran. Masih M. Sobran mencoba melakukan penetrasi. Hoirul Anam, Soleimani Traore. Hasil dipotong oleh Ahmad Yufrianto. M. Sobran kembali kali ini. Mamadou Niane, masih Mamadou Niane. Ada Andela Tangana dan juga Bobby Satria tadi. Putu Gede. Andela Tangana kembali. Putu Gede pada Steven Meno. Di kejauhan kita lihat asisten coach Eli Idris terus memberikan komando. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Bagaimana bola yang tadi berusaha dikontrol oleh Ernest Siankam. Dan memang harus diakui dengan lapangan yang terlihat begitu tidak rata dan banyak bidang-bidang yang berwarna kecoklatan, tanda becek ataupun bekas turunnya hujan, menyulitkan kedua kesebelasan atau kedua pemain dari kedua kesebelasan untuk melakukan kontrol yang sempurna sejak awal pertandingan tadi. Ferry Setiawan kali ini melebar dia kepada Agus Purwoko. Soleimani Traore berhasil dipotong oleh Steven Meno. Langsung saja kirim bola menuju Ernest Siankam. Berduel dia dengan Ferry Setiawan. Masih Ernest Siankam kali ini. Cukup baik skillnya dari Ernest Siankam. Masuk ke dalam kotak penalti kali ini. Sebuah tendangan, sayang sekali. Masih bisa diamankan oleh Galis Daryono. Tampaknya memang tidak begitu sempurna tendangan yang coba dilakukan oleh Ernest Siankam. Ya, kita lihat bagaimana di sini sebenarnya maksud daripada Ernest. Saya melihat sebenarnya dia ingin memberikan umpan kepada Ilham Jaya Kusuma, namun memang passing atau placing yang diberikan sangat-sangat mengarah kepada Gali. Sayang memang Gali menangkap bola dengan lepas, namun dia masih kembali bisa menguasainya. Meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kali ini bagi PSS Sleman. Ahmad Yufrianto. Soleimani Traore. Mamadou Niane. Masih Mamadou Niane. Kita lihat Hoirul Anam. Agus Purwoko. Ilham Jaya Kusuma tadi berikan bola langsung kepada Steven Meno. Masih Steven Meno kali ini. Kita lihat Steven Meno. Ilham Jaya Kusuma kembalikan kepada Steven Meno. Dwi Joko. Dan juga Kapten Iputu Gede. Ilham Jaya Kusuma kembali kepada Iputu Gede. Ernest Siankam. Sebuah tendangan kita lihat coba dibangun atau juga dilakukan oleh Ernest Siankam. Kembali kita lihat sebuah inisiatif yang dilakukan oleh Ernest dengan penjagaan ataupun marking yang begitu ketat dari pemain lini pertahanan PSS Sleman. Tadi dia memutar badan untuk langsung melakukan tembakan ke arah gawang walaupun arahnya masih belum akurat tadi. Dwi Joko kali ini. Steven Meno mengarah kepada Ilham Jaya Kusuma. Ya, Rendra terlepas dengan skor 1-0 kita lihat saat ini. Walaupun Persita mampu mencetak gol di babak pertama ini, namun kita lihat setelah gol terjadi tidak banyak peluang yang kembali dibuat oleh kedua tim. Kita lihat begitu seringnya bola terjadi atau rebutan bola di lini tengah dan menyebabkan memang peluang dari kedua tim sama-sama tidak banyak yang kita lihat. Anderson Da Silva kita lihat menghentikan pergerakan dari Ilham Jaya Kusuma. Ya, memang satu tackle sangat keras yang ditunjukkan untuk Anderson. Namun kita lihat di sini justru malah saya tidak mengerti ini pelanggaran untuk siapa sebenarnya. Ferry Setiawan kali ini bagi PSS Sleman. Kepada M. Sobran. George Oyedepo. Masih George. Langsung saja
mengarah menuju kepada Mamadou Niane. Tapi ada Steven Meno yang cukup rajin membantu pertahanan. Ya, kita lihat tadi marking yang cukup ketat yang dilakukan oleh Meno untuk menjaga Mamadou Niane yang memang tentunya sangat berbahaya, menjadi andalan dari lini depan PSS Sleman. Kembali Firman Utina dengan skill individunya melewati 3 pemain. Sayang sekali maksudnya memberikan umpan kepada Ernest Siankam. Iya, kembali kita lihat inisiatif yang ditunjukkan oleh Firman. Sebenarnya umpan yang diberikan sangat baik, namun memang sedikit salah pengertian. Dan apabila tadi umpan sedikit terukur dan mampu dikejar atau dilakukan sprint oleh Ernest, saya pikir ini peluang juga cukup terbuka untuk Ernest mencetak gol keduanya. Souleymane Traoré. Mamadou Niane. Hasil direbut kali ini Dwi Joko. Saya tidak setuju ya dengan pelanggaran ini. Saya pikir bagaimana tadi juga Dwi Joko udah sedikit kesal karena walaupun memang pelanggaran terjadi, kita lihat masihnya bola tetap dikuasai oleh pemain dari Persita. Saya pikir pelanggaran tidak perlu dilakukan oleh wasit. Ya, saya juga setuju ya bahwa ini sebetulnya kondisi bagaimana ketika terjadi pelanggaran, sebetulnya bola menjadi milik Persita, artinya mereka memiliki advantage yang sebetulnya harus dimainkan terus untuk keuntungan bagi Persita. Dwi Joko kali ini dari sektor sebelah kiri. Kita lihat bagaimana Steven Meno berusaha untuk menggapai bola. Diamankan tadi oleh Agus Purwoko. Bobby Satria datang membantu. Bukan sebuah pelanggaran. Masih Firman Utina. Pada Andela Tangana mencoba bermain bersabar para pemain dari Persita Tangerang. Ahmad Yufrianto. Melebar kali ini kepada Basri Badusalam. Masih Basri Badusalam. Balik kerjasama kepada Basri Badusalam tadi Iputu Gede. Masih Iputu Gede. Firman Utina kembali kali ini. Kita lihat ada sejumlah pemain melakukan pergerakan. Ada Ilham Jaikesuma. Berhasil dibaca dengan baik tadi oleh Ferry Setiawan. Ya, memang kita bagaimana begitu gampangnya. Seperti kita ini adalah textbook permainan sepak bola, bagaimana satu sentuhan yang begitu gampang dibaca, dan ini indikasi serangan balik yang ditunjukkan oleh Sleman. Mamadou Niane, ya satu penetrasi, kita lihat sebuah pelanggaran terjadi dalam kotak penalti. Ya, Muklis Ali Fatoni memberikan satu tendangan penalti. Basri Badusalam melakukan pelanggaran terhadap Slamet Nur Cahyo dan peluang bagi PSS Sleman untuk bisa menyamakan kedudukan. Ya, bagaimana kita umpan yang sangat baik yang dilakukan, dan ya ini tackle yang saya pikir tidak perlu dilakukan oleh Basri Badusalam karena juga kita lihat posisi sebenarnya 50-50 dan kita lihat satu pelanggaran, satu kerugian untuk Persita dan akhirnya penalti untuk Sleman. Ya, saya pikir kesalahan teknis yang dilakukan oleh seorang Basri Badusalam di mana dia tadi lebih memperhatikan kaki dari pemain PSS Sleman yang masuk ke dalam kotak penalti. Seharusnya seperti yang Fenar sampaikan tadi, ketika bola 50-50 terutama di dalam kotak penalti, tentunya dia lebih mengutamakan untuk mengincar bola, dan kini kerugian yang sangat besar. Kembali Persita Tangerang gagal untuk mempertahankan momentum mereka setelah meraih gol pembuka tadi. Bagaimana Slamet Nur Cahyo harus dibantu oleh tim medis, dan inilah ada kesempatan emas bagi PSS Sleman. Tentunya ini menjadi ditunggu-tunggu oleh Slemania yang hadir di Stadion Benteng Tangerang ataupun juga Slemania yang menonton melalui layar kaca Antv dalam lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007. Bisakah Mamadou Niane? Ya, saya pikir luar biasa tadi penyelamatan yang dilakukan oleh Mukti Ali Raja. Dia bergerak sekali ke kiri seperti mengetahui kemana arah bola yang akan diarahkan oleh seorang Mamadou Niane. Acungan jempol bagi Mukti. Ya, sangat disayangkan bagaimana sebenarnya peluang yang sudah di depan mata, namun kesempatan ini disia-siakan oleh Mamadou Niane. Namun kita lihat bagaimana di sini kembali indikasi Ilham offside. Dan Rendra, kita lihat bagaimana kepercayaan ban kapten yang diberikan oleh Rudy Kelces kepada Niane tidak bisa dimanfaatkan dengan kepercayaan diri yang tinggi yang ditunjukkan oleh Niane. Dan kita lihat begitu gampangnya tendangan atau sepakan final tadi dibaca oleh Mukti Ali Raja. Souleymane Traoré kali ini sebuah serangan kembali coba dibangun oleh anak-anak PSS Sleman. Ernest Siankam kali ini. Masih Ernest Siankam mencoba melakukan solo run dia. Masih Ernest Siankam, 3 pemain mengawalnya. Sebuah tendangan yang tadi maksudnya untuk melakukan sebuah percobaan masih berada di atas gawang dari Galih Sudaryono.
Ya, saya pikir dengan absennya seorang Kerry Yudhoyono pada posisi fullback kanan dan juga absennya Esaya Benson yang juga sering diplot sebagai gelandang kanan, kini kita memang masih belum melihat adanya inisiatif serangan yang dibangun dari sisi sebelah kanan. Seperti kita lihat tadi, Ernest Siankam Emako mencoba untuk melakukan penetrasi dari sisi kanan. Ya betul sekali yang dikatakan tadi Arya, bahwa kita juga tidak begitu sering melihat seorang Bobby Satria yang berani melakukan penetrasi ke depan, bahkan melewati garis tengah dari permainannya sendiri, dan kita tidak begitu sering melihat adanya crossing dari sisi kanan, tempat yang ditinggal oleh Kerry Yudhoyono untuk memberikan umpan ke Ernest tadi. Ya, sebuah kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit Mukhlis Ali Fatoni. Dan kali ini kita lihat kartu kuning diberikan kepada gelandang bertahan Hoirul Anam. 2 kartu kuning telah dikeluarkan. Sebuah pelanggaran dari Hoirul Anam tadi terhadap pergerakan dari Steven Meno. Bila dia pemain Hoirul Anam dan Steven Meno harus ditanduk keluar lapangan. Mendapatkan perawatan dari tim medis. Kita lihat tendangan bebas bagi Persita Tangerang. Ahmad Yufrianto, Ilham Jai Kesuma, Dwi Joko kita lihat tadi, atau juga Iputu Gede. Apa yang terjadi tentunya kita lihat antara Ferry Setiawan. Sebuah insiden terjadi di sore hari ini. Mudah-mudahan saja para pemain yang bertanding di sore hari ini bisa menahan emosi yang terjadi. Ya, kita akan melihat sebenarnya apa yang akan diambil oleh wasit, keputusan apa yang akan diberikan. Ya, Putu Gede dengan Ferry Setiawan kita lihat. ya satu tackle atau ya kita lihat bagaimana Ferry sudah berniat untuk mengincar kaki daripada Putu Gede. Tendangan bebas kali ini bagi Persita Tangerang. Bagaimana wasit Mukhlis Ali Fatoni. Tendangan bebas dan peluang bagi Persita Tangerang untuk memperbesar keunggulannya. Penjaga gawang Gali Sudaryono meminta dirapatkan pagar yang dibangun oleh rekan-rekannya. Kita lihat ada nama Firman Utina dan juga Basri Badusalam. Sebuah tendangan Basri Badusalam. Sebuah tendangan yang hampir saja bisa masuk ke dalam gawang dari Gali Sudaryono dilakukan oleh Basri Badusalam. Ya, saya pikir cukup impresif ya bagaimana Basri yang mencetak gol pada pertandingan terakhir Persita Tangerang kini memperlihatkan kemampuannya untuk melakukan tendangan bebas melengkung yang namun masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang Gali Sudaryono. Ataupun saya pikir mungkin bola sudah lebih dahulu keluar dari areal permainan sebelum tadi menyentuh Gali Sudaryono. Lebaran ke dalam kembali kali ini bagi Persita Tangerang. Satu menit tambahan waktu di babak pertama bagi Persita Tangerang dan juga PSS Sleman. Ahmad Yufrianto kita lihat mencoba melakukan penetrasi, membantu penyerangan menuju kepada Ilham Jai Kesuma. Terlalu deras, terlalu tajam, lebih dekat kepada Gali Sudaryono. Ya, sedikit ternyata ada pergeseran Rendra, bagaimana Ahmad Yufrianto sudah 2 kali saya melihat dia beroperasi di sebelah kanan. Kelihatannya ada indikasi juga dia bertukar posisi dengan Bobby Satria yang masuk ke tengah. Firman Utina kali ini. Steven Meno. Masih Steven Meno. Putu Gede maksudnya kepada Dwi Joko. Sebuah serangan kali ini melalui M. Sobran. Masih M. Sobran. Sebuah serangan kembali dibangun oleh anak-anak dari PSS Sleman. George Oyedepo. Berhasil diamankan tadi oleh Ahmad Yufrianto. Dia baru saja wasit Mukhlis Ali Fatoni meniupkan peluitnya, menandakan pertandingan antara Persita Tangerang menghadapi PSS Sleman dari Stadion
bagaimana LBV atau juga Laskar Benteng Viola terus memberikan dukungan kepada Ilham Jaya Kusuma untuk bisa kembali subur menjadi andalan. Dan inilah dia kick off babak kedua dari Stadion Benteng Tangerang. Pertandingan antara Persita Tangerang menghadapi PSS Sleman dalam lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007. Ya, saya seperti yang Anda sampaikan bahwa dengan keunggulan 1 gol dan juga kemampuan dari Mukti Ali Raja untuk bisa menghalau tendangan penalti tadi, saya harap ini merupakan sebuah tambahan bagi kepercayaan diri tim tuan rumah untuk mungkin lebih bisa mengintensifkan serangan untuk sebetulnya mengamankan posisi mereka di Liga Super. Ya, kita lihat bagaimana di babak kedua ini di awal-awal. Dan kita mengetahui bahwa tadi di babak pertama pun di menit-menit akhir perubahan dilakukan oleh Benny Dolo dengan menempatkan Ahmad Jufrianto menjadi bek kanan. Dan sekarang kembali diberikan kepercayaan kepada Ahmad Jufrianto yang memang mempunyai kualitas atau mempunyai kecepatan dalam melakukan penetrasi ke depan. Dan Bobby Satria diletakkan menjadi pemain yang menggalang pertahanan dengan Andela Atangana. Peluang kembali kali ini bagi Persita Tangerang. Ada nama Gali Sudaryono, kita lihat meminta rekan-rekannya untuk menutup. Ada Basri Badussalam. Ada juga Firman Utina. Ya, di akhir babak pertama tadi kita melihat tendangan bebas yang dilakukan oleh Basri Badussalam di posisi yang sebetulnya hampir mirip dengan yang kita lihat sekarang. Hanya tipis saja melebar dari tiang gawang PSS Sleman. Kembali kali ini Basri Badussalam melakukan sebuah tendangan bebas. Masih bisa diamankan kali. Sebuah tendangan tadi coba dilakukan oleh Ilham Jaya Kusuma. Masih belum berhasil, kita lihat Persita Tangerang untuk memperbesar keunggulannya. Ya, kita lihat tadi masih belum berhasil Ilham Jaya Kusuma dalam usahanya untuk bisa melakukan shot on goal ataupun tendangan ke gawang. Kita bahkan melihat ekspresi tersenyum dari seorang Ilham yang mungkin juga sedikit menyayangkan akan peluang yang dia dapatkan. Sebetulnya merupakan sebuah aksi yang sangat baik ya. Kemarin kita lawan kali ini Afan Yufrianto. Masih bisa dihalau tadi oleh Agus Purwoko. Balik lemparan ke dalam dari Ahmad Yufrianto. Stephen Meno. Hasil dipotong tadi oleh Ilham Jaya Kusuma. Dan memang cukup menarik seperti juga yang disampaikan oleh Fernand tadi bagaimana kini posisi Ahmad Jufrianto sebagai bek kanan berangsur-angsur membuat tim Persita Tangerang memiliki sedikit gigitan melalui inisiatif serangan dari sayap kanan. Kita lihat perebutan bola tadi dilakukan oleh Firman Utina yang terus meliak-liuk. Ilham Jaya Kusuma dengan Firman Utina. Ilham Jaya Kusuma kali ini bagaimana bola oleh Ernest Siankam. Hampir saja sebuah tendangan dari Ernest Siankam kali ini masih bisa diamankan oleh Gali Sudaryono. Ya, satu kerjasama yang sangat baik. Bagaimana kita lihat umpan dari Firman kepada Ilham. Dan Ilham kembali mampu memberikan umpan yang baik. Dan memang tingkat kesulitan yang kita lihat bagaimana pada saat Siankam ingin melakukan placing, bola naik. Dan tetap saja Siankam dapat melakukan placing namun bola bisa diblok oleh Gali. Sundulan kali ini Ernest Siankam. Masih belum bisa juga dia mendapatkan ruang untuk melakukan sundulan yang sempurna ke gawang Gali Sudaryono. Kita lihat bagaimana tadi masih ada seorang pemain dari PSS Sleman yang menutup ruangnya, yaitu George Oyedepo. Menghasilkan sepak pojok bagi Persita Tangerang. Sudah lakukan kali ini, mengarah ke dalam gawang, berhasil diamankan. Sebuah tendangan kali ini coba dilakukan oleh Iputu Gede. Masih bisa dihalau oleh para pemain dari PSS Sleman. Mamadou Niani kali ini ada Andela Atangana. Kembali kali ini Ahmad Yufrianto. Langsung saja dia berikan bola tadi masuk kepada Stephen Meno. Berhasil direbut oleh Stephen Meno. Dan kali ini sebuah Basri Badussalam memberikan Wata Firman Utina. Sebuah tinjuan dari Gali Sudaryono. Ahmad Yufrianto kembali kali ini. Bagaimana Ahmad Yufrianto? Coba bersabar para pemain dari Persita Tangerang.
Firman Utina. Sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Cukup keras. Membentur tadi, tendangan yang begitu akurat dilakukan oleh Firman Utina. Ya, kita lihat memang jarak begitu jauh tadi dalam hal ketika Firman Utina melepaskan tembakan. Tetapi saya lihat memang sepanjang pertandingan adalah seorang Firman Utina yang memiliki berkali-kali inisiatif untuk bisa membuka ruang, untuk bisa menciptakan peluang demi terciptanya gol. Firman Utina kembali melakukan sepak pojok bagi Persita Tangerang. Terlalu deras, terlalu ke dalam, hanya menghasilkan tendangan gawang kali ini bagi PSS Sleman. Galih Sudaryono akan melakukan tendangan gawang. Pelan saja dia ternyata berikan bola kepada George Oyedepo. Masih George. Langsung saja melakukan direct pass menuju Mamadou Niani. Ahmad Yufrianto kali ini. Masih Ahmad Yufrianto. Andela Tanggana berikan kepada Bobby Satria yang diplot sebagai stopper sekarang. Basri Badusalam. Dwi Joko kali ini. Pelan saja kepada Ernest Siankam. Masih Ernest Siankam, duel dia dengan George. Kita lihat bagaimana Ernest Siankam menarik-narik dengan George Oyedepo. Berhasil dimenangkan oleh George kali ini. Ferry Setiawan kepada Hoirul Anam. Masih bisa direbut oleh anak-anak dari Persita Tangerang kali ini. Ilham Jaya Kusuma. Akankah sebuah penalti yang terjadi? Kita lihat apakah yang terjadi terhadap Firman Utina. Bukan sebuah pelanggaran. Ya, memang ketika tadi dalam melakukan elakan akan sebuah tackling yang dilakukan oleh George Oyedepo, kita tidak melihat adanya kontak antara kedua pemain, dan ini memang murni adalah indikasi diving dari seorang Firman Utina dalam mungkin memperoleh ataupun berusaha untuk memperoleh keuntungan dari tendangan penalti. Inilah dia Firman Utina yang tadi Coach Benny Dolo dengan wajah kesal yang kita lihat. Ya, saya kurang mengerti apakah tadi Benny kesal terhadap ofisial, karena dalam pandangan saya tadi ofisial ataupun wasit melakukan keputusan yang tepat karena memang tidak terjadi kontak antara kedua pemain ketika kita lihat dari tayang ulang tadi. Putu gede kali ini. Pada Stephen Meno. Masih Stephen Meno. Sebuah tendangan dari Stephen Meno. Masih berada sekitar 3 meter di samping kiri dari gawang Galih Sudaryono. Sebuah percobaan tendangan dari luar kotak penalti yang dibangun oleh Stephen Meno. Galih Sudaryono akan melakukan tendangan gawang. Sulemani Traore. Kembali kali ini mencoba membangun serangan kembali anak-anak dari PSS Sleman. Kita lihat bagaimana Slamet Nur Cahyo berusaha melewati Stephen Meno. Masih Stephen Meno kali ini lindungi bolanya. Keluar dari lapangan, lemparan ke dalam kali ini bagi PSS Sleman. Firman Utina. Langsung kepada Ilham Jaya Kusuma. Masih Ilham Jaya Kusuma. Kita lihat bagaimana Ilham. Langsung saja Galih Sudaryono motong bola. Kita lihat pergerakan dari Ilham Jaya Kusuma. Ya, satu counter yang sangat cepat. Bagaimana kita lihat umpan yang diberikan oleh Firman Utina terhadap Ilham sangat baik. Namun kita lihat satu alih sentuhan yang dilakukan oleh Ilham begitu jauh sehingga memang lebih cepat dikuasai oleh Galih. Dan kembali kita lihat indikasi bagaimana Basri melakukan jumping. Berikut juga dengan mengangkat kaki yang sedikit membahayakan Soleimani sehingga wasit memberikan pelanggaran. Masih terjadi perebutan bola. Basri Badusalam baru saja menghalau bola. Ernest Siankam kali ini. Masih Ernest Siankam. Kita lihat George Oyedepo hasil halau bola dengan sebuah sliding tackling yang sangat sempurna.
Dan memang bisa dikatakan begitu rapat yang dilakukan oleh George Oyedepo untuk selalu mengikuti gerakan dari Ernest Siankam sepanjang pertandingan. Ini menandakan bahwa memang dia sudah diplot, memang sudah diketahui bahwa kekuatan dari lini depan Persita Tangerang adalah melalui Ernest Siankam Emako. Pelanggaran bagaimana Firman Utina tadi. Tendangan bebas bagi Persita Tangerang, Hoirul Anam tadi. Dan kita bisa menyaksikan ini tentunya menjadi sebuah peluang bagi Persita Tangerang. Akankah Firman Utina mampu memberikan umpan udara kepada Ernest Siankam, memiliki postur tubuh yang cukup baik untuk melakukan heading. Ya, bagaimana bola mengarah tadi kepada Ernest Siankam. Berhasil diamankan oleh Anderson Da Silva. Hanya menghasilkan sepak pojok kali ini bagi Persita Tangerang. Slemania kita lihat tidak peduli dengan hasil pertandingan. Mereka terus menari-nari, mereka terus bergembira. Kita lihat bagaimana ada juga para wanita di antara para Slemania di Stadion Benteng Tangerang sore hari ini. Sudah lakukan kali ini. Masih bisa diamankan oleh para pemain dari PSS Sleman. Tendangan gawang saja bagi PSS Sleman. Ya, seperti yang Anda sampaikan Rendra tadi, bagaimana supporter dari Slemania melakukan gerakan tari-tarian seakan tidak memperdulikan hasil akhir dari pertandingan ini. Dan sebetulnya itulah yang kita inginkan, bagaimana sebetulnya supporter harus selalu sadar bahwa sepak bola adalah sebuah hiburan ataupun juga bisnis tontonan yang seharusnya dinikmati dengan semaksimal mungkin. Anderson Da Silva kembali kali ini coba membangun serangan. Berhasil dipatahkan Firman Utina bagi Persita Tangerang. Langsung saja dia mengirim bola kepada Steven Meno. Masih Steven Meno. Galis Daryono dengan tinjuannya menghalau bola. M. Sobran tadi. Ilham J. Kusuma. Firman Utina kembali kepada atau juga Ilham. Berhasil dihalau kali ini Slamet Nur Cahyo. Balik kali ini Kapten Iputu Gede. Masih Iputu Gede. Galis Daryono cukup baik dia. Halau setiap serangan yang masuk ke dalam kotak penaltinya. Dan memang sejauh ini kita melihat bagaimana seorang Ilham Jaya Kusuma yang di menit pertama tadi sempat melakukan gebrakan ya dengan melakukan shooting ke arah gawang dari Galis Sudaryono yang masih bisa ditepis. Dan kita masih belum lagi melihat aksi dari pemain yang satu ini untuk memberikan support kepada Ernest Siankam Emako di lini depan. Slamet Nur Cahyo kali ini. Anderson Da Silva kepada Agus Purwoko. Ernest Siankam kerjasama dia kali ini dengan Firman Utina. Masih Firman Utina. Kerjasama kepada Ilham J. Kusuma. Sudah berada dalam posisi offside. Asisten wasit 2 telah mengangkat bendera. Ya, memang sangat disayangkan bagaimana kita tadi baru membahas mengenai minimnya peluang yang bisa dibuka oleh seorang Ilham Jaya Kusuma. Kita lihat di sini memang jelas sekali dia berada dalam posisi offside. Sangat disayangkan karena dengan begitu atau semakin banyaknya peluang yang bisa dia ciptakan akan semakin menambah kepercayaan diri pemain yang pada musim ini baru mencetak 1 gol. Basri Salam tadi mencoba menggapai bola, tapi terlalu deras dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSS Sleman. Nadia M. Sobran. Ya, Rahel Tua Salamoni masuk di babak kedua ini. Kita belum bisa melihat siapakah yang digantikan oleh Rahel Tua Salamoni. Apakah Fajar Listiantara? Ya, ternyata Fajar Listiantara yang digantikan. Slamet Nur Cahyo kali ini sebuah tendangan dari Slamet Nur Cahyo masih berada di atas gawang
karena memang membentur dari kaki seorang pemain Persita Tangerang dan hanya menghasilkan sepak pojok bagi PSS Sleman. Ya, kita lihat sebuah keberanian yang diperlihatkan oleh Selamat Nurcahyo untuk melakukan eksekusi tendangan ke arah gawang walaupun tadi masih bisa dihalau oleh salah satu pemain bertahan dari Persita Tangerang. Kembali lagi kali ini. Hasil ditip saja bola tadi oleh Mukti Ali Raja. George Oedepo. Bobby Satria tadi menghalau bola. Berusaha dikejar tadi oleh Ilham Jaya Kesuma. Ya, kita lihat tadi pergantian pemain yang dilakukan oleh PSS, bagaimana Fajar Liestiantoro yang memang terlihat kurang begitu efektif sepanjang babak pertama maupun sampai babak kedua bergulir. Kini tentunya pelatih William Kelces atau Rudy William Kelces berusaha untuk mengintensifkan serangan dengan masuknya seorang Rahel Tua Salamoni. Sulemane Traore pada Selamat Nurcahyo. Hoyrul Anam datang membantu. Maksudnya tadi bola dikirim menuju kepada Rahel Tua Salamoni. Mukti Ali Raja menguasai bola sepenuhnya bagi Persita Tangerang. Kita lihat bagaimana Mukti Ali Raja. Tendang saja bola langsung. M. Sobran. Tinggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini bagi PSS Sleman. Madoniani, Rahel Tua Salamoni, meninggalkan lapangan permainan kembali kali ini lemparan ke dalam bagi Persita Tangerang. Tempo masih berlangsung begitu pelan pertengahan babak kedua ini. Ya, kita memang masih belum melihat begitu banyak perbedaan dari jalannya babak pertama dengan babak kedua ini. Masih saja tempo berjalan lambat, masih belum kita lihat kreativitas maupun inisiatif untuk mengintensifkan serangan dari kedua kesebelasan. Dan juga kita masih sering melihat kerapnya terjadi sebuah salah oper ataupun salah passing antar pemain. Basri Badusalam kali ini. Firman Utina. Bukan sebuah pelanggaran. Anderson da Silva. Dorong saja dia menuju kepada M. Sobran. Kembali Anderson da Silva. Kepada Agus Purwoko. Ada Ahmad Jufrianto yang dapat menghalau bola. Kembali lagi kali ini. Masih mengutak-atik, kita lihat bagaimana Sulemane Traore. Rahel berusaha menggapai bola. Ada Bobby Satria tadi. Ferry Setiawan kali ini. Ilham Jaya Kesuma berikan bola kepada Ernest Siankam. Kita lihat bagaimana Ernest Siankam. Sayang sekali Ernest Siankam. Sebuah umpan menuju kepada Sulemane Traore. Halau. Ya, kita lihat Ernest Siankam sudah memegangi pahanya apa yang terjadi terhadap Ernest Siankam. Ya, terlihat sedikit tadi memang juga pada saat Ernest melakukan umpan yang salah, ya tidak mengenai bola. Memang kelihatan ada indikasi bahwa memang otot kaki atau paha, pangkal paha daripada Ernest mengalami gangguan. Namun memang sangat signifikan kita bagaimana di awal-awal babak pertama, kedua tadi dimulai serangan begitu bertubi-tubi ditunjukkan oleh anak Persita. Namun sekarang kita lihat bagaimana justru malah kendali serangan ditunjukkan atau diperlihatkan anak-anak daripada Sleman. Sebuah pelanggaran, kita lihat Mamadoniani. Ya, inilah dia. Sebuah pelanggaran terhadap Basri Badusalam.
Ya, sepertinya Mamadou Niani melakukan indikasi injakan terhadap sepakan kepada bola yang dilakukan oleh Basri Badusalam sehingga wasit menghadiahkan pelanggaran kepada tim Persita Tangerang. Dela Tangana siap-siap dia melakukan tendangan bebas bagi Persita Tangerang. M. Sobran kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Persita. Berikan kepada Mamadou Niani. M. Sobran kembali. Maksudnya kepada Rahel Tua Salamoni. Terlalu deras dan terlalu kencang umpannya tadi. Ya, saya pikir miskomunikasi antara pemain tadi bagaimana Sobran mengirimkan umpan yang begitu deras ke sisi kanan di mana Rahel tadi belum siap untuk melakukan pergerakan ke sisi sebelah kanan. Saya pikir sebuah kesempatan yang disia-siakan begitu saja kepada dari PSS Sleman. Muhti Ali Raja. Ernest Yankam. Agus Purwoko kali ini. Masih Agus Purwoko. Khairul Anam. Sulaiman Traore. Basri Badusalam tadi melakukan sliding. Kembali sebuah tekanan. Coba dibangun. Mulai dari daerah pertahanannya sendiri anak-anak dari PSS Sleman. M. Sobran. Steven Meno. Ilham Jaya Kesuma gagal melewati Anderson Da Silva. Ya, kerap sekali kita bagaimana juga kesalahan dilakukan oleh Ilham sendiri dengan mendorong bola begitu jauh dari penguasaannya sehingga memang begitu gampang pemain-pemain pertahanan daripada Sleman untuk menghalau gerakan dari Ilham tadi. Kembali kali ini dari sektor sebelah kiri pertahanan PSS Sleman, Ilham Jaya Kesuma. Sabar dia berikan bola kali ini kepada Steven Meno. Kembali Steven Meno. Lakukan ball possession. Pemain dari Persita Tangerang. Putu Gede. Masih Putu Gede. Ernest Yankam. Peluang kali ini. Bagaimana sebuah kerjasama tadi dari Ernest Yankam dan juga Iputu Gede atau juga Firman Utina masih belum bisa berhasil maksimal. Ya, kita lihat tadi sebetulnya ketika umpan dilepaskan dengan cukup cerdik oleh Ernest Yankam Emako, saya pikir adalah sebuah tackling yang bersih yang dilakukan oleh Anderson Silva terhadap penguasaan bola yang baru akan dilakukan oleh Firman Utina tadi. Ya, Firman Utina. kelihatan tadi dengan tackling yang dilakukan oleh Anderson mungkin sedikit akan mengganggu kaki atau mungkin sedikit gangguan terhadap kaki dari Firman Utina. Ya, satu tindakan juga sangat sportif, Hendra. Kita lihat bagaimana Anderson datang kepada Firman dan memberikan tangannya. Inilah dia bagaimana proses terjadinya sebuah sliding yang sangat bersih tadi dilakukan oleh Anderson Da Silva. Dan sebetulnya berawal dari sebuah gerakan ataupun kerjasama yang cukup baik antara Firman dan Ernest. George Oedepo. Masih George. Langsung saja dia melakukan sebuah direct pass. Ada Andela Atangana. Butuh gede kepada Ilham Jaya Kesuma. Kali ini Dwi Joko. Masih Dwi Joko. Kepada Steven Meno. Berusaha dia dihalau oleh Slamet Nur Cahyo. Ada Rahel Tua Salamoni. Dan kali ini Sulaiman Traore. Agus Purwoko. Masih Agus Purwoko. Berusaha melakukan serangan-serangan para pemain dari PSS Sleman. Sebuah pelanggaran tadi terhadap Rahel Tua Salamoni dilakukan oleh Dwi Joko. Ya, memang terlihat tadi tackling yang dilakukan oleh Dwi Joko mungkin agak sedikit terlambat ataupun mengenai kaki dari Rahel Tua Salamoni sehingga wasit tadi menunjuk peluit untuk pelanggaran bagi PSS Sleman. Anderson Da Silva.
Balik kali ini dikirim ke dalam kotak penalti. Mukti Ali Raja dengan sempurna dapat menangkap bola. Agus Purwoko. Nadia Mukti Ali Raja. Ada George Oedepo. Kembali membangun serangan. Dari sektor sebelah kiri kali ini anak-anak PSS Sleman, Rahel Tua Salamoni kepada Selamat Nur Cahyo. Kali ini Sulemani Traore. Ya, berhasil Rahel. Gagal dia melewati Andela Atangana. Ya, jauh sekali kita lihat bagaimana Ilham turun sampai dengan memasuki daerah pertahanan sendiri, dan kita lihat memang di sini begitu lambatnya kembali pola serangan yang ditunjukkan atau yang dibentuk oleh anak dari Persita. Berhasil intercept tadi, bola dikirim menuju kepada Ilham Jaya Kesuma. Steven Meno, sebuah tendangan mendatar Steven Meno. Membentur kaki tadi dari Ferry Setiawan. Ya, sebetulnya ada sedikit hal ya yang saya perhatikan bagaimana tadi ketika pemain PSS menguasai bola, saya pikir Koirul Anam tadi yang menguasai bola tidak langsung melakukan clearance sehingga kembali bisa dikuasai oleh Ernest Siankam untuk memberikan bola kepada Menoh yang melakukan tendangan langsung. Jadi Dolo dan juga Eli Idris. Di kejauhan tadi bisa kita saksikan Leo Saputan. Nadia Ernest Siankam. Basri Badusalam kembali akan melakukan tendangan penjuru. Masih bisa dihalau dengan kepala tadi oleh seorang pemain dari PSS Sleman. Rahel Tua Salamoni, cukup baik dia. Tarik sepertinya tadi Rahel Tua Salamoni oleh Firman Utina. Dua pemain yang memiliki postur mungil tapi memiliki kemampuan yang sama baiknya. Ferry Setiawan kali ini. Kita lihat hampir seluruh pemain dari PSS Sleman berusaha untuk membantu penyerangan. Sulemani Traore. Rahel Tua Salamoni kembali kepada Sulemani Traore. Masih Sulemani Traore. Kita lihat berhasil menguasai bola dengan baik. Ya, kali ini Selamat Nur Cahyo yang dituju, ada Dwi Joko yang melakukan clearance. Ya, sejauh ini masih rapatnya pertahanan dari anak-anak Persita juga masih menyulitkan pemain-pemain dari PSS Sleman untuk menembus pertahanan yang dibentuk begitu rapi, dan ini peluang kita bagaimana Rahel. Kembali kali ini serangan dari anak-anak PSS Sleman. Kita lihat satu percobaan, satu tekanan dibangun oleh Rahel Tua Salamoni. Masih terjadi perebutan dalam kotak penalti. Masih belum bisa juga menembus anak-anak PSS Sleman. Serangan balik kali ini bagaimana dilakukan oleh Ilham Jaya Kesuma. Bagaimana Ilham, kita lihat masih melakukan delay play. Masih bertahan Ilham, berikan bola kali ini kepada Dwi Joko. Ilham lagi. Kali ini menuju kepada Steven Meno. Melebar kepada Basri Badusalam. Masih Basri Badusalam. Ernest Siankam mendapatkan pengawalan dari George Oedepo dan juga M. Sobran. Masih Ernest Siankam, dihalau saja tadi bolanya oleh M. Sobran. Ya, satu hal yang menarik yang saya perhatikan bagaimana seorang Ilham Jaya Kusuma sering kali melakukan operasi permainan dari lapangan tengah walaupun dia diposisikan sebagai seorang striker. Ilham kali ini menguasai bola dalam kotak penalti. Masih Ilham, berikan bola kepada Steven Meno. Ada Anderson da Silva yang dengan cermat dan juga dengan cerdik langsung menghalau bola. Kembali kali ini serangan. Steven Meno maksudnya berikan bola kepada Ilham Jaya Kesuma, tetapi sudah keluar lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi PSS Sleman. Ya, sejauh ini skor 1-0 masih belum begitu aman menurut saya bagi Persita apabila mereka tidak menambah kembali pundi-pundi golnya, ataupun mungkin kita harapkan juga mereka bisa mempertahankan skor ini hingga babak kedua berakhir. Namun indikasi bahwa Sleman pun mempunyai pemain-pemain yang sangat berbahaya dan mampu
tiba-tiba melakukan tusukan yang sangat membahayakan. Sebuah sundulan tadi, bagaimana Mamadou Niani sundulannya masih melenceng dari gawang. Mukti Ali Raja masih belum bisa menyamakan kedudukan PSS Sleman atas Persita Tangerang. Ya, suatu hal yang tidak kita duga sama sekali bagaimana kombinasi antara Souleymane Traore dan Mamadou Niani. Dua pemain yang direkrut di putaran kedua yang mengangkat prestasi PSS Sleman di putaran kedua ini. Kita lihat tadi peluang yang terbuang percuma yang dilakukan oleh Niani dengan sundulan yang tidak sempurna. Telah berada dalam posisi offside Ilham Jaya Kusuma. Inilah dia asis dan wasit 2 Budi Santoso. Dan inilah dia Ilham Jaya Kusuma. Agus Purwoko kali ini dorong bola kepada Slamet Nur Cahyo. Ahmad Yufrianto harus menerima perawatan. Sepertinya mengalami kram. Dan Imade Wiraadi telah bersiap-siap. Ya, apakah dengan diturunkannya Imade Adi ini merupakan indikasi untuk mengganti salah satu striker yang saat ini beroperasi? Ataukah mungkin juga mengganti Ahmad Jufrianto yang sekarang terlihat terpincang-pincang? Kita masih menunggu. Souleymane Traore. Cukup baik umpannya kepada M. Sobran. Sebuah umpan tadi lebih dekat kepada penjaga gawang Mukti Ali Raja. Kaki kirinya menendang bola, kita lihat Mukti Ali Raja. Sebuah peluang bagaimana masih bisa dihentikan oleh Andela Tenggana. Kita lihat sebuah umpan dengan skill tinggi coba dilepaskan oleh Souleymane Traore. Ya, peluang kembali kali ini. Rahel Dua Salamoni berikan umpan ke dalam kotak penalti. Masih ada Bobby Satria yang menghalau bola dari anak-anak PSS Sleman yang tampil begitu agresif di 2 menit terakhir ini. Ya, seperti yang disampaikan oleh Fener tadi, bagaimana dalam posisi 1-0 masih belum aman bagi Persita Tangerang. Kita lihat kini bertubi-tubi pemain-pemain Sleman melakukan penetrasi dan serangan-penyerangan ke dalam kotak penalti. Imade Adi, kita lihat bersiap-siap dia. Ya, ternyata Ernest Siankam digantikan oleh Imade Adi Wirahadi. Ya, kondisi memang cedera yang dialami oleh Siankam Ernest mengharuskan Benny Dolo untuk menariknya keluar dan tempatnya diisi pemain muda Imade Wirahadi yang kita harapkan juga dia mampu menunjukkan permainan terbaiknya. Dan yang saya setuju dengan dikatakan Arya tadi bahwa indikasi yang sangat berbahaya baru-baru saja ditunjukkan pemain dari Sleman, dan apabila Persita tidak begitu memperhatikan kondisi ini maka akan berbahaya untuk timnya. Ya, terjadi peluang, apa yang terjadi tentunya. Ya, kita lihat Andela Tanggana. Kita lihat wasit Muklis Ali Fatoni masih terus dia didebat oleh para pemain dari Persita Tangerang. Ya, terlepas memang itu adalah handsball mungkin yang dilakukan oleh pemain dari Sleman, namun saya pikir tekanan protes yang dilakukan atau ditunjukkan anak Persita tidak begitu baik, karena kita lihat bagaimana wasit seperti diintimidasi untuk memberikan kartu untuk pemain yang melanggar tadi. Kembali kali ini Mukti Ali Raja berhasil menguasai bola bagi Persita Tangerang. Kembali dilakukan kali ini sebuah tendangan mengarah ke tengah lapangan. Berhasil kembali dikuasai oleh anak-anak dari Persita Tangerang. Firman Utina tadi berikan kepada Steven Meno. Ada Mamadou Niani. Kali ini kepada M. Sobran. Masih M. Sobran kepada Hoirul Anam. Cukup baik bagaimana tadi gerakan dari Hoirul Anam. Kepada Souleymane Traore. Masih Souleymane Traore. Sebuah serangan. Dorong bola saja kepada Slamet Nur Cahyo. Kali ini kerjasama Tita 1-2. Rahel Dua Salamoni sudah berada dalam posisi offside. Kita lihat bagaimana asisten wasit 1. Ya, kembali terlepas apabila ini tidak offside, Rendra. Sangat membahayakan yang kita lihat bagaimana one touch two touch yang ditunjukkan anak Sleman kembali membahayakan. Ya, saya setuju ini adalah offside karena kita Rahel sebelumnya telah bergerak lebih dahulu pada saat dia belum diberikan umpan bola oleh tadi Souleymane.
Firman Utina kali ini. Menuju kepada Imade Adi. Kita lihat Firman Utina. Body language-nya meminta maaf. Memberikan umpan terlalu deras. M. Sobran kali ini. Masih ada Basri Badusalam. Rahel Tua Salamoni. Tendangan bebas bagi Persita Tangerang. Ya, kembali terjadi pergantian pemain. Bagaimana Supaham dimasukkan. Ini merupakan penyerang kedua yang dimasukkan oleh pelatih Benny Dolo. Dan dia menggantikan seorang Steven Meno. Ya, saya pikir kini ketiga ataupun keempat striker yang dimiliki oleh Persita Tangerang telah diturunkan pada pertandingan ini. Kini satu lagi seorang Supaham menggantikan Meno yang beroperasi di lini tengah. Ini mungkin sebuah indikasi bahwa Benny Dolo akan melancarkan taktik untuk menekan atau lebih mengintensifkan serangan dari lini pertahanan PSS Sleman. Bagaimana Selamat Bercahaya dan juga Iputu Gede. Ya, kita lihat tadi seperti teguran dari seorang senior kepada juniornya. Iputu Gede yang bangkit atas dorongan badan yang dilakukan oleh Selamat Nurcahyo tadi seperti menepuk kepalanya. Tetapi masih dalam kaidah sportivitas yang dijunjung tinggi saya pikir. Kartu kuning kembali kali ini kepada Selamat Nurcahyo. Tempo permainan memang masih berlangsung sangat lambat di akhir-akhir babak kedua ini. Suleimani Traore. Masih Suleimani. Suleimani kita lihat mendorong bola kepada Rahel Tua Salamoni. Masih Rahel Tua Salamoni. Berikan kepada Mamadou Niane. Masih ada Andela Tangan yang melakukan intercept bola tadi. Iputu Gede. Firman Utina dihentikan oleh M. Sobran. Dan kembali kali ini kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Muklis Ali Fatoni terhadap M. Sobran. Ya, memang diakui agak sedikit terlambat tackling yang dilakukan oleh Sobran tadi terhadap Firman Utina. 4 kartu kuning telah dikeluarkan masing-masing. 3 untuk PSS Sleman dan 1 untuk Persita Tangerang. Ya, jelas sekali memang kita lihat bagaimana pada saat Firman udah melakukan gerakan dan tackling atau sepakan yang terlambat mengenai kaki daripada Firman tadi. Supaham kali ini. Bisa intercept bola oleh Selamat Nurcahyo. Mamadou Niane. Dwi Joko kali ini bagi Persita Tangerang. Kepada Ahmad Yufrianto. Mengirim ke tengah kepada Imade Adi. Halo bola oleh Basri Badusalam. Kepada Suleimani Traore kali ini bagi PSS Sleman. Masih Suleimani Traore. Dorong saja kepada Anderson da Silva. Masih Anderson da Silva. Kali ini kepada Selamat Nurcahyo. George Oyedepo. M. Sobran. Kiri ke dalam kotak penalti. Ada Andela Tanggana. Kali ini Dwi Joko. Ilham J. Kusuma. Yang bermain agak sedikit ke dalam ke sektor tengah. Basri Badusalam kembali. Berikan bola kepada Ilham J. Kusuma kembali. Berusaha melewati George Oyedepo. Masih Ilham J. Kusuma. Basri Badusalam kali ini. Iputu Gede. Supaham. Imade Adi atau ke Firman Utina. Masih Firman Utina kali ini. Kembali George Oyedepo dengan sebuah timing yang sempurna menghalau bola dari Firman Utina. Ya, satu keberanian kita lihat bagaimana kembali Firman melakukan penetrasi masuk dalam kotak penalti dan kita lihat Oyedepo tidak memberikan kesempatan pada Firman lebih lama lagi dan dia melakukan tackling yang sangat bersih dan kembali sepak pojok dimiliki oleh Persita.
Basri Badussalam kali ini. Kita lihat bagaimana Firman Utina, cukup kosong dia. Masih Firman Utina dalam kotak penalti. Kembali peluang dan pengamalan atau juga sebuah pengamanan yang sangat luar biasa dari seorang Gali Sudaryono. Ya, kita sudah melihat aksi dari Firman Utina berulang kali melakukan teror terhadap lini pertahanan dari PSS Sleman. Firman memang memiliki determinasi yang cukup tinggi pada pertandingan ini yang sudah dia perlihatkan sepanjang pertandingan. Serangan balik kali ini coba dibangun melalui Souleymane Traoré. 5 menit terakhir, waktu yang sangat-sangat berbahaya, waktu yang sangat-sangat bisa menjadi sebuah bumerang bagi para pemain apabila mereka kehilangan konsentrasi dan juga fokus permainannya. Firman Utina kembali kali ini coba memberikan bola kepada Ilham Jaya Kesuma. Kita lihat bagaimana reaksi dari seorang Benny Dolo. Tidak bisa diam, Coach Benny Dolo sepertinya masih belum tenang dia. Ya, terlihat tadi Benny Dolo memanggil Iputu Gede, seorang kapten dari Persita Tangerang, yang dan memberikan isyarat bahwa tinggal 5 menit lagi, ya berarti bahwa dia menginstruksikan pemainnya untuk kembali berjaga-jaga dan mengamankan skor 1-0 yang sudah mereka miliki. Ya, kali ini kembali Dwi Joko. Firman Utina kembali. Imade Adi. Ya, kita lihat. Masih mencoba melakukan tekanan. Selamat Nur Cahyo kali ini bagi PSS Sleman. Masih Selamat Nur Cahyo. Berusaha siap di kejauhan. Kita lihat adalah Imam Romawan. Ya, kita lihat kartu kuning dikeluarkan oleh wasit untuk pelanggaran yang dilakukan oleh Imade Adi tadi. Bagaimana dia melakukan kaitan terhadap kaki pemain Sleman dari belakang. Inilah dia Imade Adi menerima kartu kuning. Ya, Hoirul Anam digantikan oleh Imam Romawan. Anderson da Silva. Masih ada Basri Badussalam. Ya, kita lihat Basri Badussalam. Ya, kelihatannya kram dialami oleh Basri pada saat dia melakukan lompatan tadi. Inilah dia Basri Badussalam. Harus menerima perawatan dari tim medis. Kurang dari 3 menit waktu tersisa di waktu normal. Wasit Muklis Ali Fatoni yang sudah mengeluarkan 5 kartu kuning sejauh ini. Ya, kembali Imam Romawan kali ini. Mamadou Niani. Sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Dan hampir saja sebuah penyelamatan dilakukan oleh Mukti Ali Raja. Sebuah tendangan dari Anderson da Silva. Inilah yang kita takutkan, bagaimana apabila terlalu terlena tim Persita Tangerang tidak meningkatkan serangan ataupun momentum yang mereka miliki. PSS memiliki pemain-pemain yang bisa atau dengan skill individu yang cukup tinggi untuk bisa menyamakan kedudukan seperti yang baru kita lihat dari Anderson da Silva. Ya, beruntung sekali bagaimana kita lihat penyelamatan ditunjukkan oleh Mukti Ali Raja, pemain atau kiper yang sangat berpengalaman. Dan kita lihat mampu memblok shooting yang sangat keras yang dilakukan oleh Anderson. Dan selamatlah kembali gawang daripada Persita. Kita lihat di menit akhir ini apakah Persita mampu kembali mempertahankan skor ini hingga pertandingan ini selesai. Basri Badussalam. Leo Soputan bersiap-siap di pinggir lapangan.
Bola berusaha dikejar tadi oleh Supaham. M. Sobran kali ini bagi PSS Sleman. Rahel Tua Salamoni kepada Suleimani Traore. Masih Suleimani Traore. Langsung kirim bola. Ada Mukti Ali Raja. Kali ini peluang bagi PSS Sleman. Kita lihat sebuah peluang. Masih bisa dihentikan tadi. Kembali Imam Romawan melakukan satu tendangan yang masih melenceng di sebelah kanan dari gawang Persita Tangerang. Ya, kembali kita lihat bagaimana tekanan demi tekanan ditunjukkan anak-anak Sleman di menit-menit akhir ini. Dan kita lihat satu kesempatan dilakukan oleh Benny Dolo dengan menggantikan Ilham dengan maksud untuk mengulur-ulur waktu. Inilah dia Ilham Jaya Kesuma. Leo Soputan. Kita lihat wasit Viator Ambarita atau asisten wasit meminta Ilham untuk lebih cepat keluar dari lapangan. Leo Soputan. Coach Benny Dolo. Satu menit tambahan waktu. Masih ada 1 menit bagi PSS Sleman untuk bisa mencuri gol untuk menyamakan kedudukan di Stadion Benteng Tangerang. Kita lihat kali ini Anderson da Silva. Masih Anderson da Silva berikan kepada M. Sobran. Sebuah sliding kita lihat dilakukan tadi oleh Dwi Joko. Ya, kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit Dwi Joko. Atau juga wasit Muklis Ali Fatoni. Lihat dia Dwi Joko yang menerima kartu kuning. Ya, baru saja wasit Muklis Ali Fatoni meniupkan peluit yang menandakan pertandingan antara Persita Tangerang menghadapi PSS Sleman telah usai. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Benteng Tangerang dalam lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007 ini akhirnya dimenangkan oleh tuan rumah Persita Tangerang lewat gol yang dicetak oleh Ernest Siankam. Dan inilah dia Mukti Ali Raja yang berhasil menyelamatkan Persita Tangerang dengan menahan sebuah tendangan penalti dari Mamadou Niane. Dan Coach Rudy William Kelces berdiskusi dia dengan wasit cadangan Viator Ambarita. Dan mitra sepak bola, kita akan membahas jalannya pertandingan setelah pesan-pesan berikut ini.